Darah lebih kental daripada air. Mungkin itu sebuah ilustrasi yang dapat menggambarkan seberapa kental hubungan saudara. Saya memiliki keyakinan itu semenjak kecil. Betapapun kejamnya saudaraku sendiri terhadapku, aku tetap diam untuk diriku sendiri dan tidak mencari bantuan. Memang sulit untuk berurusan dengan anggota keluarga kita, namun seburuk apapun itu, mereka adalah keluarga. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Banyakan dari kita, keluargalah yang paling utama. Apakah kalian setuju akan hal itu? Karena di dalam diri kita, sel, darah, dan DNA tubuh kita berasal dari keluarga. Hal itu tidak akan bisa kita putuskan sampai kapanpun. Namun saya yakin, banyak di antara pendengar saya di sini yang memiliki masalah dalam keluarganya. Seperti tidak cocok dengan aturan orang tuanya sering bertengkar, hingga memiliki saudara yang jahat, di mana mereka sering menindas kita, dan masih banyak lagi masalah dalam keluarga yang membuat kita ingin pergi jauh dari mereka, hidup sendiri tanpa mereka. Adakah yang sependapat dengan saya? Percayalah, kamu tidak sendirian merasakan hal itu. Ada banyak orang sepertimu yang saat ini sedang bergumul dengan masalah keluarga mereka. Begitupun dengan saya dahulu, di mana saya dulu, sewaktu kecil, berasal dari keluarga yang tidak rukun. Hampir setiap hari saya mendengarkan pertengkaran orang tua saya. Karena hal itu, saya merasa jauh dengan kedua orang tua saya. Begitu juga dengan saudara-saudara saya. Ingin rasanya sewaktu kecil, saya pergi dan tinggal sendiri jauh dari mereka, agar saya bisa mendapatkan ketenangan. Namun itu pikiran saya sewaktu kecil. Ketika dewasa, saya sadar seburuk apapun keluarga saya, ketika mereka pergi meninggalkanmu, kamu akan sendirian. Tidak akan ada saudara yang mau peduli, seperti orang tua kita memperdulikan kita. Saya sadar, ketika dulu saya berpikir, orang tua saya tidak peduli dengan saya, dan seakan mengacuhkan saya. Ternyata itu semua salah. Saya menyadari ketika mereka benar-benar sudah tidak ada di dunia ini, betapa berharganya mereka. Penyesalan saya terbesar di dalam hidup ini adalah belum membahagiakan mereka. Sampai saat terakhir mereka hidup, saya belum membuat mereka bangga mempunyai anak seperti saya. Kenapa saya bercerita seperti ini? Saya ingin berbagi kepada teman-teman di sini yang mungkin saat ini menghadapi masalah dalam keluarganya, yang mengakibatkan kalian menjadi stres dan depresi. Sebelum kalian memberontak terhadap keluargamu, satu hal yang perlu kamu tanamkan di dalam hati dan pikiranmu, mereka adalah keluargaku. Secara garis keturunan, orang tua mungkin berhak untuk mencampuri atau menentukan pilihan hidupmu. Tapi satu hal yang perlu kamu sadari dan pikirkan, apapun yang mereka katakan dan kehendaki, percayalah, semua itu demi kebaikan kita sendiri. Mungkin saat ini orang tuamu keras terhadapmu, terkesan ingin memaksakan keinginan mereka, dan kamu dengan sekuat tenaga melawan dan menolaknya, karena mungkin bukan menjadi keinginanmu. Bila kamu sekarang sedang melakukan hal seperti itu terhadap orang tuamu sekarang ini, segeralah bertobat. Alangkah lebih baik kamu berkomunikasi dengan orang tuamu. Apa yang menjadi keinginanmu? Katakan kepada mereka apa hal yang membuatmu bahagia. Bila memang orang tuamu memaksakan kehendaknya dan kamu tidak merasakan bahagia atas hal itu, katakanlah sejujurnya. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak ingin melihat anaknya bahagia. Kuncinya adalah komunikasi.
Tapi mungkin apa yang kamu hadapi sekarang tidak sesederhana itu. Saya sangat mengerti akan hal itu. Tapi bagi saya, tidak ada orang yang tidak akan bisa berubah. Itu semua hanya bergantung pada kemauan dan usaha kita saja untuk dapat merubah sudut pandang mereka. Bila memang saat ini orang tua kalian masih berkeras hati, sabarlah. Semua membutuhkan proses. Seperti pemahat batu yang ingin membentuk batu menjadi sebuah bentuk. Pemahat ini membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan bulanan untuk dapat membentuk hasil yang dia inginkan. Tapi, mungkin teman-teman yang ada di sini tidak semuanya memiliki orang tua yang suka memaksakan kehendaknya. Tapi kamu memiliki masalah lain yang membuat mental dan batinmu tertekan di rumah. Seperti orang tuamu sering bertengkar, atau mungkin ayahmu seorang penjudi dan ibumu harus berjuang mati-matian menghidupimu. Atau mungkin masih banyak lagi masalah keluarga toksik yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Tapi semua permasalahan itu membuat batin dan mentalmu tertekan di rumah. Apakah seperti itu? Jika memang benar seperti itu, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah berdamai dengan keadaan. Terimalah kenyataan bila memang kamu terlahir di keluarga yang seperti itu. Fokuslah dengan dirimu sendiri dan jangan berfokus pada hal yang tidak dapat kamu rubah. Dengan berdamai dengan diri sendiri dan keadaan adalah langkah awal kamu memulihkan mentalmu dari keadaan toksik yang ada di dalam keluargamu. Terkadang kamu menjadi sangat stres berada di dalam keluargamu itu, karena kamu berusaha dan memaksakan keluargamu menjadi apa yang kamu harapkan. Bukannya tidak bisa, namun hal itu membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Tapi sebelum kamu mencapai ke sana, cobalah untuk dapat menerima keadaanmu sekarang ini. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi ketenangan batin dan mentalmu sendiri. Seperti cerita saya di awal tadi. Ketika saya dulu kecil, orang tua saya sering sekali bertengkar. Dan hal itu membuat saya menjadi pribadi yang tertutup, pemalu, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Hal itu karena saya merasa malu mempunyai orang tua yang suka bertengkar. Hingga keluarga saya terkenal suka bertengkar di antara tetangga-tetangga saya. Hal ini membuat saya malu untuk mengenalkan keluarga kepada teman-teman saya. Saya menganggap keluarga saya itu seperti sebuah aib yang harus saya tutupi. Sejak kecil, saya hanya memiliki segelintir teman dekat saja. Dan bahkan teman dekat saja tidak mengetahui di mana rumah saya. Hal ini saya lakukan karena saya merasa malu mengenalkan keluarga saya kepada mereka. Saya takut jika saya mengenalkan keluarga saya kepada mereka, dan mereka tahu kondisi keluarga saya yang seperti itu. Mereka akan menceritakan kondisi keluarga saya kepada orang lain dan mereka akan membuli saya. Itu hal yang saya lakukan dulu sewaktu kecil. Memiliki keluarga toksik memang menyebalkan. Mungkin beberapa dari kamu juga mengalaminya. Kamu iri melihat keluarga orang lain yang hidup dengan damai dan bahagia. Kamu pun berkeinginan seperti itu juga. Namun apalah daya, kondisimu tidak seperti kebanyakan dari mereka. Namun kamu tidak perlu sedih. Saya menyadari bahwa setiap keluarga pasti memiliki masalahnya sendiri. Kita tidak bisa melihat atau menilai keluarga orang lain seperti yang kita lihat. Mungkin ada banyak masalah yang mereka alami juga di dalam keluarganya. Yang bisa kamu lakukan adalah terimalah segala kekurangan di dalam keluargamu dan hadapilah dengan hati dan perasaan yang tenang. Karena dengan kamu bisa menerima keadaanmu sekarang dan mengurangi segala macam permasalahan dengan hati yang tenang, kamu sudah selangkah maju untuk menyelamatkan mentalmu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar
dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.